Bagaimana Islam menganjurkan kepada orang tua untuk memerintahkan kepada anak supaya melakukan ibadah sholat? Ini seperti apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin, watribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukul mereka ketika di usia 10 tahun kok masih enggan sholat. Jadi dari usia 7 tahun ke 10 tahun itu ada 3 tahun. Jadi proses tarbiyah ini berlangsung sekitar 3 tahun. Islam memberi kelapangan bagi orang tua agar anak menginjak usia 10 tahun mereka sudah siap dan terbiasa dengan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga-tetangga kita, yang baik itu yang ada di kanan, kiri, depan ataukah belakang rumah kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Maka sikap kita terhadap tetangga kita ketika berjumpa, maka tersenyum, ramah, tunjukkan adab islami, karena jelas seorang muslim itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim pula, dikatakan tidak masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak aman dengan kejahatannya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pemilik surga dan yang menjadi pemilik nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita selalu berharap akan ridhonya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang laki-laki yang dia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menganggap diri kita ini makhluk yang lemah, yang berharap akan pertolongan Allah dan butuh akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunjukkan kita itu takut kepada Allah dengan cara perbanyak ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan keberadaan orang-orang sebelum kita? Tentu kita fahami bersama mereka telah tiada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sehebat apapun Fir'aun, di saat ini dia sudah tiada. Sekaya apapun Qarun, di saat ini dia pun sudah tiada. Semua kita mesti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, bimakna itu adalah kematian. Maka ketika kita paham mati pasti datang, hendaknya perbanyak bekal berupa amal soleh. Wallahu a'lam.